Selamat apa saja, hai teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan mengisahkan sosok misterius di balik pembunuhan berantai yang mengharuskan pihak kepolisian dan tim penyidik memutar kepala untuk menemukan sang pelaku. Sebelum kalur cerita, seperti biasa, saya menyarankan Anda untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika sudah, silakan nyamankan sandaran dan gunakan pengaman. Film dimulai dengan adegan seorang yang berusaha lari dari kejaran polisi menggunakan mobil hingga masuk ke dalam sebuah gudang. Di dalam sana, dia terus berlari mencapai atap gudang hingga melihat tanda silang dan mengambil sebuah remote control di balik tanda tersebut. Saat polisi menodongkan senjata, pria tersebut meminta untuk bertemu detektif Halloran. Jika tidak, maka ada 5 orang yang akan meninggoy di sebuah permainan. Saat Halloran tiba bersama Kate, Halloran meminta Edgar untuk menyerahkan diri dan meletakkan remote control tersebut. Tetapi dia menolak dan mengatakan permainan baru saja dimulai, dengan aturan memilih dirinya atau mereka yang meninggoy. Halloran yang menodongkan senjata pun tak dihiraukan, hingga remote pun ditekan. Tangannya terputus oleh tembakan. Dan ternyata remote yang dipegang digunakan untuk memulai hidup dan mati dimulai. Terlihat 5 orang sedang pingsan di suatu ruangan tertutup rapat, leher terikat rantai besi, kepala tertutup dan terhubung pada suatu benda tajam. Saat tersadar, mereka mulai panik dan kebingungan dengan keadaan. Sedangkan satu di antara mereka masih dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba mikrofon berbunyi memberitahu bahwa mereka sedang berada di sebuah permainan karena kesalahan masa lalu. Agar bisa lolos dari permainan, mereka harus mengikuti peraturan, tetapi jika berusaha kabur, maka akan menerima konsekuensi. Saat permainan pertama dimulai, mereka harus mengorbankan setetes darah untuk membuka jalan selanjutnya. Jika tidak, maka mereka akan meninggoy di dalam permainan. Permainan pun dimulai, kemudian mereka mulai terseret karena benda tajam di hadapan mereka terhubung dengan rantai yang terikat di leher. Satu persatu dari mereka mulai panik dan ketakutan, berusaha meloloskan diri namun hasilnya percuma. Kemudian salah satu di antara mereka mulai menyadari aturan permainan lalu memberanikan diri untuk melukai dirinya sendiri. Hal tersebut pun berhasil dan membukakan penutup kepala dan menyuruh yang lainnya mengikuti caranya. Mereka pun berhasil melewati pintu menuju permainan selanjutnya, sedangkan yang lainnya masih pingsan di dalam ruangan. Dua detektif yang menangani Edgar ingin melakukan interogasi, tetapi dokter mengatakan kalau dia sedang dibius karena peluru yang bersarang di tubuhnya dan butuh waktu lama untuk siuman. Sedangkan di ruangan selanjutnya, keempat pemain mulai berpikir mencari jalan keluar sambil berteriak ke arah kamera pengintai. Karena kesal tak menemukan jalan keluar, semua pintu terkunci rapat. Kemudian mereka mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Wanita yang sedang membasuh luka pemain perempuan lainnya, namanya Anna, sedangkan yang tadi berteriak-teriak namanya Mitch, dan yang lukanya dibasuh namanya Charlie. Sedangkan pria lainnya nampak berdiri acuh tak acuh dan tak peduli. Di jalanan, warga dibikin heboh dengan jenazah yang digantung. Kemudian jenazah tersebut diotopsi oleh Dr. Logan dan asistennya bernama Eleanor. Saat otopsi berlangsung, mereka menemukan potongan puzzle dan perangkat yang di dalamnya berisikan suara rekaman John Kramer. Sedangkan John Kramer sendiri telah meninggoy 10 tahun lalu karena penyakit kanker. Di tempat permainan, para pemain ditemui boneka Jigsaw. Tiba-tiba alat kembali bergerak dan menyeret mereka. Satu persatu dari mereka pun mulai mengakui kesalahan hingga Mitch mengambil recorder dan mereka pun terlepas dari jeratan. Tak lama kemudian nampak 3 suntikan.
Saat recorder diputar, dijelaskan kalau suntikan tersebut mengandung penanggal racun dan cairan asam. Salah satu dari mereka tubuhnya telah disuntikan racun. Suntikan tersebut juga harus digunakan untuk orang yang dulunya adalah seorang pencopet dan pembunuh. Saat mereka mencari bekas suntikan di diri mereka masing-masing, Charlie hanya terdiam. Mereka pun menyadari bahwa Charlie lah yang telah disuntikkan racun dan dulunya merupakan seorang pencopet. Charlie menolak untuk disuntik karena merasa tidak bersalah dan wanita yang meninggal tersebut dikarenakan penyakit. Sedangkan uang yang dicopetnya hanya bernilai 3,50 dolar saja. Karena terlalu lama memilih, rantai pun kembali bergerak ke atas menggantung mereka. Saat tergantung, pria yang tak diketahui namanya tersebut berusaha untuk menyuntikkan ketiga suntikan itu. Saat berhasil disuntikkan, rantai yang menjerat di leher terlepas. Charlie yang tersuntik tewas mengenaskan bersimbah darah. Jenazah Charlie kemudian ditemukan di jalanan, membuat heboh media yang mengira John Kramer masih hidup. Saat diotopsi, mereka menemukan potongan puzzle lagi, membuat Eleanor menyangka ini perbuatan John Kramer. Sedangkan hasil penyelidikan isi rekaman di jenazah sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat cocok dengan suara John Kramer. Hal tersebut pun membuat mereka terkejut. Kembali ke Anna dan lainnya, di ruangan selanjutnya Anna mulai menanyakan nama dan kesalahan masa lalu pria tanpa nama tersebut. Dia kemudian memberitahu namanya dan menceritakan kesalahan masa lalunya sebagai pengedar narkoboy, penggelap pajak, dan menyelingkuhi sang istri. Sedangkan Myth sedang mondar-mandir sibuk mencari petunjuk selanjutnya. Ryan berusaha mendobrak pintu bertuliskan "No Exit". Lalu lantai yang terbuat dari kayu seketika roboh dan kakinya terperangkap di antara kawat baja. Mitch kemudian berusaha membantu Ryan. Saat Mitch membongkar-bongkahan kayu, dia menemukan recorder dan memberinya kepada Ryan untuk diputar. Saat diputar, Ryan harus menarik tuas dari alat tersebut untuk membebaskan diri. Saat Ryan masih terjebak, Mitch dan Anna berkeliling mencari petunjuk selanjutnya. Tiba-tiba ada pintu ruangan yang terbuka. Saat mereka berdua memasuki ruangan tersebut, terdapat layar monitor menyala dengan remote yang tergantung. Mitch dan Anna berusaha mengambil remote yang tergantung tersebut. Saat remote tersebut diambil, pintu pun tertutup. Mereka mulai memutar rekaman monitor yang terhubung juga bersama Ryan. Saat diputar, boneka Jigsaw muncul dan menjelaskan bahwa mereka bisa bebas dari ruangan ini apabila Ryan membebaskan dirinya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan terkubur di sana. Tak lama kemudian, gandum mulai berjatuhan dari atas memenuhi ruangan dan mengubur sekujur tubuh mereka. Tak hanya itu, gandum yang berjatuhan pun berganti benda tajam. Ryan di luar hanya bisa panik saat kedua rekannya berteriak minta tolong. Dengan memberanikan diri, Ryan menarik tuas di dekatnya untuk membebaskan diri. Namun naas, kakinya harus putus karena jeratan kawat baja. Mitch dan Anna pun kemudian terbebas. Sedangkan di lab, detektif Halloran yang mencurigai Eleanor menemui dirinya dan menanyai beberapa pertanyaan saat Malcolm Neil terbunuh. Eleanor hanya menjawab dengan santai bahwa dia sedang berada di rumah. Sedangkan di tempat Logan, dia ditemui Halloran dan Kate untuk menanyakan masa lalu asistennya dan memberitahu bahwa dia pengunjung tetap laman online Jigsaw. Kemudian kedua detektif itu pun pergi untuk melihat hasil tes DNA Malcolm Neil. Korban pertama memiliki hasil tes DNA yang mengejutkan.
di mana hasilnya sangat cocok dengan DNA John Kramer si Jigsaw. Logan kemudian diam-diam menemui Eleanor dan memberitahunya bahwa mereka berdua sedang dicurigai. Kemudian Eleanor mengakui bahwa pada saat itu dia sedang tidak berada di rumah tetapi berada di studio. Logan yang penasaran kemudian meminta Eleanor untuk menunjukkan studio yang dimaksud. Saat mereka tiba di studio, betapa terkejutnya Logan yang melihat isi studio, yang terdapat berbagai macam jenis alat penyiksa yang dirancang menyerupai milik Jigsaw. Tanpa mereka ketahui, Detektif Cage ternyata mengikuti mereka dari belakang dan mengambil beberapa gambar mereka berdua. Di rumah sakit, Edgar terbangun karena cairan yang disuntikkan ke dalam kantung infus. Publik yang sedang dihebohkan dengan rumor kebangkitan John Kramer dibuat tambah heboh karena saat makamnya digali kembali, jenazah John Kramer tidak ditemukan, dan yang terbaring di sana adalah jasad Edgar dengan wajah membekas puzzle. Di permainan nyawa, mereka bertiga masih selamat, namun dengan kondisi cedera di ruangan selanjutnya. Ryan yang kakinya putus tak bisa bergerak hanya terbaring di atas jerami, dengan kaki terbungkus kain seadanya, sedangkan Mitch mencari petunjuk permainan selanjutnya. Mitch yang menemukan petunjuk selanjutnya pun terkejut karena recorder tertulis namanya. Saat diputar, dirinya terkena jeratan dalam posisi tergantung. Rekaman memberitahu kesalahan masa lalunya yang menjual motor dalam keadaan rusak seharga $600 kepada seorang anak yang merupakan keponakan Jigsaw. Anak tersebut tewas tertabrak truk saat mengendarai motor yang dibelinya dari Mitch. Ana panik melihat Mitch yang tergantung dan berusaha menyelamatkannya. Di bawah Mitch terdapat alat berbentuk kerucut terbalik yang digerakkan motor, dan hanya bisa berhenti saat rem yang terletak di dasar ditekan oleh Mitch. Dengan badan yang tergantung dan terus diturunkan secara perlahan hingga ke dasar, dirinya dikelilingi benda tajam yang siap menggoyah badannya. Ana kemudian mengambil sebuah besi untuk mengganjal ban motor agar mesin berhenti bergerak. Namun semuanya percuma hingga Mitch tewas tergiling di sana. Ana dan Ryan pun Ana kemudian mengambil sebuah besi untuk mengganjal roda motor agar mesin berhenti bergerak. Namun semuanya percuma hingga Mitch tewas tergiling. Disaksikan Ana dan Ryan yang terbaring lemas. Studio Lenor digeledah para detektif, namun mereka tak ditemukan. Di sana ditemukan satu ruangan tersembunyi. Saat dibuka isinya hanya tempelan koran lama, gergaji tangan, lilin, dan barang-barang bekas lainnya dalam keadaan gelap. Lampu yang dinyalakan mengejutkan detektif. Logan juga dihampiri detektif Cage dan diborgol ke tempatnya. Di sana Logan meyakinkan Cage bahwa dia hanya dijebak Halloran dan ingin membantu menyelesaikan kasus pembunuhan berantai dengan cara mencari bukti peluru yang ada di tubuh Edgar untuk dicocokkan dengan senjata Halloran. Waktu tiba di rumah dan mencoba menghubungi asistennya, Logan ditemui Eleanor secara tiba-tiba. Secara diam-diam, di sana Eleanor mengatakan bahwa dia tahu tempat permainan tersebut di suatu peternakan lama. Logan yang menawarkan untuk memberitahu para detektif ditolak Eleanor. Karena bagi Eleanor mereka sudah tidak lagi bisa dipercaya, terutama detektif Halloran. Mereka kemudian pergi menuju peternakan tersebut. Tanpa disadari, detektif Halloran pun mengikuti mereka dari belakang. Kembali ke Anna dan Ryan. Mereka yang masih bertahan hidup kembali mencari jalan keluar. Anna berusaha membongkar pintu hingga pintu terbuka. Saat berusaha masuk ke dalam, tiba-tiba datang seorang menggunakan topeng babi membiusnya.
Saat tersadar, mereka berdua telah berada di ruangan lain dengan kaki berantai, bersama Jigsaw yang sedang mempersiapkan sesuatu sambil menyebutkan kesalahan Ryan di masa lalu, yaitu membohongi pihak kepolisian atas kematian sahabatnya yang dikarenakan ulahnya sendiri. Sedangkan Anna dulunya merupakan tetangga John Kramer. Kematian anak-anak tak disebabkan sang suami, tetapi dirinya yang membunuh dan kemudian diletakkan di samping suami saat tertidur hingga suaminya ditangkap dan mati dalam keadaan gantung diri. Setelah itu John menjelaskan bahwa yang terbaiklah yang memenangkan permainan dan meninggalkan senjata api beserta satu peluru di dalamnya. Ana yang tak sabar ingin cepat bebas dari permainan mengambil senjata dan mengarahkannya ke Ryan. Dengan pasrah, Ryan hanya bisa terbaring menutupi kepalanya, sambil memohon untuk memikirkan kembali ucapan John. Saat Ryan tersadar ucapan John, Anna sudah menembakkan senjata api tersebut. Namun senjata api itu dirancang untuk menembak ke arah yang berlawanan hingga mengenai Anna sendiri. Ryan yang terkaget kemudian melihat kunci berwarna hijau di dekat senjata dan membuka selongsongan peluru. Di dalamnya terdapat kunci berwarna kuning pembuka rantainya yang sudah rusak karena ledakan senjata. Logan dan Eleanor tiba di peternakan babi Tak, sebuah peternakan yang telah lama terbengkalai karena wabah virus Aujeski dan merupakan peternakan milik keluarga istri John Kramer. Wabah tersebut juga ditemukan pada sampel darah korban pertama. Sedangkan detektif Kate bersama tim sedang berada di rumah Halloran. Mereka menemukan sekantong puzzle beku di dalam lemari pendingin dan berusaha mencari tahu keberadaan Halloran. Logan bersama Eleanor pun kemudian memasuki dan menyusuri peternakan. Di dalam, Logan mulai menunjukkan kecurigaannya ke Eleanor setelah melihat beberapa alat di sana yang menyerupai milik Eleanor. Saat sedang berdebat, tiba-tiba detektif Halloran muncul di belakang Logan dan menodongkan senjata. Pertengkaran antara Logan dan Halloran pun terjadi. Eleanor pergi lari menyelamatkan diri. Saat Halloran pergi mengejar Eleanor, dia dibius seseorang dari belakang hingga terjatuh pingsan. Saat tersadar, dia telah berada di ruangan bersama Logan dengan leher terikat laser pemotong. Kemudian pengeras suara berbunyi yang mengatakan bahwa mereka akan bebas jika mengakui kesalahan masa lalu dan mengakui bahwa mereka pantas untuk mati, maka mereka akan terbebas. Permainan dimulai dengan menekan tombol yang berada di depan mereka dan diberi waktu 60 detik untuk mengakui kesalahan. Detektif Halloran melakukan kecurangan dengan menekan tombol milik Logan terlebih dahulu. Logan yang memulai permainan pun mulai mengakui kesalahan masa lalunya. Tanpa berhati-hati, dulu dia menukar hasil X-ray milik John Kramer dengan milik orang lain dan mengaku menyesal karena tidak menemani sang istri. Kini tiba giliran detektif Halloran. Dia mengaku telah melakukan pemalsuan bukti, menerima suap, membahayakan orang tak bersalah, pembunuhan dan pemerkosaan. Banyak orang tak bersalah tewas karena dirinya. Tak lama kemudian, Logan bangun seolah bangkit dari kematian, melepaskan laser di lehernya, dan menunjukkan dua mayat pemain Jigsaw yang tak pernah ditemukan. Dan memberitahu bahwa dahulu 10 tahun yang lalu, dia juga peserta pemain Jigsaw yang diselamatkan John Kramer karena pengakuannya dan tidak layak mati hanya karena kecerobohan. Lalu Logan diberi kesempatan kedua kalinya untuk hidup. Setelah 10 tahun berlalu, kemudian dia membangun kembali permainan Jigsaw berdasarkan kegagalan kasus yang ditangani detektif Halloran. Logan mulai mencari pemain yang sama persis seperti pemain Jigsaw 10 tahun lalu, dengan aturan permainan yang sama. Jigsaw memasukkan 5 pemain, sedangkan Logan hanya memasukkan 3 pemain. Dirinya dan Halloran adalah pemain terakhir. Saat laser dinyalakan kembali,
Halloran memohon belas kasihan, namun tak diindahkan Logan karena Edgar selama ini dilindungi Halloran dan dia merupakan pembunuh istri Logan. Selama ini Logan memulai permainan yang seolah dijalankan Jigsaw. Dialah yang menembak Edgar di bagian dada saat dikepung di atap gedung, menukar peluru di kamar jenazah untuk meyakinkan Kate, menyuntikkan darah John Kramer di jenazah korban pertama, menaruh potongan puzzle di lemari pendingin rumah Halloran, dan membuat semua orang menduga bahwa Halloranlah pelaku di balik permainan Jigsaw, dan Logan terbebas dari tuduhan karena bantuan dari Eleanor. Sebelum Logan meninggalkan Halloran, dia juga memberitahu bahwa 10 tahun lalu, saat dia kembali dari peperangan dengan kehancuran, John Kramer datang memberinya alasan untuk hidup kembali. Lalu mereka berdua membangun permainan Jigsaw. Kini dia berdiri berbicara mewakili mereka yang hidupnya hancur karena Halloran. Karena semua kejahatannya selama ini dibawa ke meja otopsi di hadapan Logan. Aku berbicara mewakili kematian, kata Logan. Dan film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila kami merenggut kuota internet Anda. Dimohon jangan ada dendam di antara kita. Lebih baik bersama patungan beli tower internet. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.